Oke. Nah, tanya F Pro. Mas Bos, takon tips jadi videografer pemula. Arep videografer arek gini. Oke, gak apa-apa karena aku baik hati dan tidak sombong. Nih, tak kasih tips-tips ya. Ya apa supaya bisa jadi videografer pemula. Jos. Oke. Hari pertama gini deh. Pelajari dasar-dasar teknis. Nah, apa sih dasar-dasar teknis itu? Jadi itu meliputi mengenai pengaturan kamera. Jadi kameramu itu atur ya. Jadi power, jangan pakai settingan asal main jebret, jedal. Tentu hasilnya mak blonjro. Ya, jadi kamera itu ada pengaturan. Di dalam istilah videografi atau fotografi itu ada yang namanya segitiga fotografi atau segitiga videografi. Jadi itu meliputi mengenai pengaturan ISO, pengaturan shutter speed, dan juga pengaturan aperture. Nah, nanti untuk segitiga fotografi itu akan kita bahas lebih lanjut di konten yang lain. Oke. Nah, kemudian pelajari juga penggunaan tripod. Nah, nek wis kameramu wis bener, tripodmu wis tepat gitu ya. Selanjutnya itu ada teknik framing dasar atau untuk menghasilkan video yang baik. Jadi teknik framing dasar itu lebih ke komposisi. Jadi ojo asal jepret, jadi jangan asal take video gitu ya. Jadi kalau menguasai beberapa teknik komposisi sederhana, misalnya rule of third, kemudian ada leading line gitu ya, insya Allah nanti hasil video kalian akan enak untuk dilihat gitu ya. Tips yang kedua adalah fokus pada cerita. Selalu ingat bahwa video adalah medium untuk menceritakan kisah. Jadi pastikan kamu memiliki konsep cerita yang jelas sebelum memulai pengambilan gambar. Jadi konsep ya, ojo asal main di lokasi ya. Wis opo jarina lokasi, nah itu jangan. Jadi lebih baik kalian belajar mengenai konsep dulu gitu ya. Setelah konsep nanti berkembang ke storyboard gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan storyboard itu nanti enak, tidak menyia-nyiakan memory card, tidak menyia-nyiakan shutter speed kalian, tidak menyia-nyiakan lifetime dari baterai kamera kalian gitu. Jadi semua yang akan di-take itu sudah terencana dengan baik gitu, sehingga tidak ada yang lolos gitu. Yang ketiga adalah gunakan cahaya dengan baik. Nah, artinya apa? Bahwa fotografi atau videografi itu adalah seni melukis cahaya. Ingat, fotografi atau videografi adalah seni melukis cahaya. Kalian harus pandai-pandai untuk memanfaatkan cahaya yang ada di sekitar kalian untuk menjadi elemen yang penting dalam pengambilan video atau gambar kalian. Oke. Jadi di berbagai kondisi, baik di indoor kayak gimana, outdoor kayak gimana, pelajari mengenai backlight, belajar mengenai fill light, rim light, belajar mengenai hair light gitu ya, main light gitu ya, sopo maneh, sunlight, sunlight sabun. Oke, tips berikutnya adalah perhatikan suara. Ini rakyat, karena suara itu penting gitu ya. Suara itu juga merupakan elemen yang bisa memicu, bisa memainkan emosional, bisa membuat video kalian itu lebih terasa gregetnya gitu ya. Suara, perhatikan benar-benar suara gitu ya. Pastikan bahwa suara yang direkam itu jernih dan terdengar baik gitu ya. Jadi sekarang kan sudah banyak itu mic, bahkan kalau misalnya kalian nggak pakai mic, kalian bisa pakai teknologi AI yang gratis juga gitu ya. Jadi ini juga sama, saya nggak pakai mic, tinggal mengandalkan teknologi AI aja gitu. Jadi ada AI yang bisa untuk membuat suara menjadi lebih baik hanya dengan satu kali klik saja. Nanti linknya nih di sini nanti. Nah, agak pelit aja kan. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah jangan terlalu banyak gerak. Nah, ini videografer awal-awal ini kan biasanya kemlete gitu ya. Jadi yang sinematik gitu kan ya, yang
yang dia ngerekam itu main. Oh, gitu ya gitu. Nah, jadi di videografi itu bukan pada ininya ya, movingnya, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana video kalian itu bisa menyampaikan message atau pesan. Gak perlu terlalu banyak moving, gak perlu terlalu banyak gerak gitu ya. Yang penting video kalian itu bagus, jernih, kemudian cahayaannya pas, gak terlalu terang, gak terlalu gelap gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang tak kalah penting itu adalah editing video. Nah, editing video ini bisa menyempurnakan rangkaian-rangkaian tadi itu. Jadi menyempurnakan, bisa membuat cerita dari footage yang sudah direkam gitu ya. Intinya adalah sinau editing ya. Jadi di editing itu ada banyak sekarang. Jadi ada, kalau yang gratisan di HP itu ada VN, ada CapCut, ada Filmora. Nah, kalau yang agak naik sedikit, yang lebih detail itu ada Premiere Pro, ada After Effects, kemudian ada Sony Vegas, wah macam-macam, tergantung kalian. Ada juga ini apa itu? Itulah, itu emang cukup lah ya. Setelah itu yang tak kalah penting adalah prakteko terus menerus. Ojo mandek, masih banyak yang ngomong karyamu elek, dah Bob, gawe terus saya sampai habis, ya kan? Karena langkah 1000 itu tidak akan ada apabila kalian tidak melakukan langkah pertama. Rapi kata-kataku toh, masuk. Oke. Setelah kalian praktek terus menerus ya, yang tak kalah penting adalah silaturahmi atau belajar dari teman-teman videografer yang lain. Kalian bisa bertukar pikiran, yang tadinya nggak tahu jadi tahu setelah kalian ngobrol dengan videografer lain. Atau buat kalian para videografer pemula, monggo KF Pro aja nggak apa-apa, kita siap untuk menampung kalian magang di sini. Boleh, kita akan dengan senang hati untuk mengajarkan mengenai ilmu-ilmu videografi kepada kalian ya. Selanjutnya kalau kalian punya pertanyaan mengenai videografi, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komen di Instagram maupun TikTok kita, di mana itu di @fpro.studio. Saya akan coba jawab semampu saya, sepengetahuan dan sepengalaman saya. Oke. Ya, wis ngono lah ya. Sing penting awakmu terus berkarya, ojo lali, komitmen dan konsisten. Salam.